Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan masih berikan kita kesempatan malam hari ini untuk bisa boleh datang bersekutu menyembah Dia, Tuhan dan Raja di atas segala raja di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami senantiasa naikkan hanya kepadamu, Bapa yang berdaulat penuh atas hidup dan kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih boleh nyatakan kesempatan Allahku
bersyukur padamu. Perbuatanmu jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Bagi jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau beri bagi kami. Ini kami yang datang padamu, ini kami yang datang bagimu Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Bapa. Terus sayang Engkau tidak menyembahmu Yesus. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami mau terus dekat denganmu Tuhan. Kami mau terus bawa hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela
bersyukur. Kami siap kembali memuji, memuliakan Engkau malam hari ini dengan tepuk tangan kami, dengan lompatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Sambil berdiri kita salam kiri kanan kita, katakan kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagi nama Tuhan. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Yesus baik, tak pernah dilihat mata, sukacita surga akan turun memenuhi kehidupan kita malam hari ini. Karena kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kasihnya di tengah badai.
bersorak-sorai, amin. Haleluya, kita ganti pujian kita yang berkata firman terangi jalanku, haleluya. Haleluya. Firman terangi jalanku, Perisai iman di setiap waktu. di siapa Lindungiku dari segala. Amin. Takkan pernah ku ragu. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia keselamatan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Firman terangi jalanku, Perisai iman di setiap waktu. Lindungi kami, lindungiku dari segala. Takkan pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber panjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan siapkan kehidupan kita yang terbaik malam hari ini untuk kembali ditaburi oleh setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami. Katakan lagi, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, ku rindu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami.
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, Yesus. Ku rindu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati berfirman, berfirmanlah. Sebab kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Berfirman bagi kami. Haleluya. Berfirmanlah. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami mau dibaharui dengan firman-Mu. Kami mau dibentuk dengan firman-Mu malam hari ini, Bapa. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah, dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Terima kasih Yesus Kristus. Saya minta hamba-Nya Mori berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Benar ya Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami merasakan tenang ya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami tidak hanya ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, tapi kami perlu firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang menjadi perisai dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami kuat, supaya kami mampu menjalani hari-hari bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terlebih-lebih hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, pengurapan yang baru menjadi bagian dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami rindu kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, khususnya hadir dalam kehidupan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini kami percaya itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami yang datang malam hari ini dengan kelemahan, kami percaya dengan firman-Mu kami memperoleh kekuatan Tuhan. Kami yang berbeban berat memiliki pergumulan permasalahan, kami percaya dengan firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, ada hal-hal yang mencoba mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cukup kuasa Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini, terlebih-lebih dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Yang bersuka cita boleh kasih senyum yang terbaik dulu. Ya. Ibadah kedua ini kadang senyumnya agak kurang. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya dan percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar menolong kita untuk punya pemahaman, pengertian yang dalam tentang Kristus. Amin. Saya dulu pernah ada di fase mendengar firman itu bosan. Bosannya apa? Kalau di sini temanya masih tiap minggu berubah sesuai pembicara. Saya pernah ada di fase dengar firman itu bosan gini. Tema 1 tahun itu temanya. Ayatnya itu setahun. Ya. Bayangkan tiap minggu, itu pun gak tiap minggu Bapak Ibu. Setiap ibadah temanya itu. Ya. Tapi di situ saya belajar ternyata ketika saya dengar firman terus dengan tema ayat yang sama, ketika kita punya counter terhadap hal tersebut, ternyata gak jadi berkat juga buat kita. Saya mikirnya kayak gitu. Akhirnya saya diingatkan. Dan hal baiknya adalah ketika ada satu ayat yang dibahas setiap minggu, saya belajar menemukan perspektif lain. Ya. Sama halnya kalau kita lagi lihat sebuah pohon. Ketika kita berdiri, pohonnya sama enggak? Tapi ketika banyak orang yang mengelilingi dan menceritakan pohon itu, ternyata punya perspektif lain dari apa yang dia lihat. Dan itu banyak sekali membentuk dan mengajari saya bagaimana saya harus melihat firman. Dan akhirnya ketika saya aktif memberitakan firman, karena memang waktu sekolah Alkitab, waktu praktek, kita itu belum terlalu aktif memberitakan ya. Karena memang tugas kita ya pengerja gitu ya, kayak pelayanan seperti ini sangat minim untuk diberikan kesempatan kepada pengerja. Dan saya menyadari itu, bahwa ya tugasnya pengerja ya sebagaimana mestinya seperti itu ya. Pelayanan tidak begitu rutin, jadi saya tidak banyak memberitakan firman gitu. Tapi ketika saya mulai rutin memberitakan firman, secara khusus ketika saya datang ke tempat ini, mendapat kepercayaan baru, itu ternyata melatih saya lebih dalam lagi untuk melihat firman. Bahkan beberapa kali ayat yang saya baca itu bisa punya perspektif lain ketika disampaikan. Makanya Bapak Ibu pernah dengar ya firman Tuhan bilang gini, firman Tuhan itu selalu baru buat kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mengulik dalam arti benar-benar memperhatikan ayat itu dari sudut pandang yang lain. Mungkin merasa bahwa hanya yang biasa yang kita dengar. Tapi yakin dan percayalah bahwa seseorang yang menyampaikan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di perasaan yang kadang kita berbeda di setiap harinya, pasti ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kadang kita nggak bisa terima firman Tuhan itu kalau lagi kondisi hati kita kayak lagi gundah gulana kadang ya. Lagi ada dalam permasalahan, pemikiran yang merebut pikiran kita dari kebenaran firman Tuhan. Kadang kita dengar firman Tuhan nggak bisa sepenuhnya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lebih urgensi dalam pikiran kita, akhirnya ketika kita dengar firman Tuhan, apa ya tadi gitu. Dan saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Pikiran kita tidak sepenuhnya. Maka dari itu firman Tuhan diulang. Ketika kita dengar lagi di kemudian hari,
baiknya Tuhan itu firman Tuhan gak berubah. Semakin kita berjalan semakin kita diingatkan lagi sama kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul mati dan bangkit bersama Yesus. Kita masih ada di dalam momentum kebangkitan Yesus ya, yang bulan depan akan kita rayakan bagaimana Yesus akan naik ke sorga. Itu adalah rangkaian yang kemarin juga pernah saya sampaikan. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Roma 6 ayat 4, 1, 2, 3. Supaya sama seperti Kristus ya. Ketika kita membaca ayat ini kira-kira apa yang menjadi perhatian kita bersama? Dari Roma 6 ayat 4 ini. Kira-kira dari kalian apa yang kalian garis bawahi dari pembacaan ini? Iya, ya, dua hal yang berlawanan. Ya, seperti judul yang tadi saya sampaikan bahwa mati dan bangkit. Nah, ayat ini kita menemukan bahwa di sana kita diberikan sebuah firman bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan. Kalau kita pelajari lagi Roma 6 ini adalah jawaban Paulus kepada orang-orang yang melihat anugerah itu sebagai satu kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Kemarin saya di Youth mengatakan begini, ketika kita punya SIM, boleh nggak kita melanggar? Ya. Jawabannya nggak boleh, karena SIM itu, ada salah satu teman Youth bilang, karena SIM itu adalah surat izin mengemudi, bukan untuk melanggar. Walaupun kita punya SIM, bukan berarti kita bebas dari yang namanya pelanggaran. Oh, kalau kita lawan lampu merah karena udah punya SIM terus dibilang, saya punya SIM kok Pak. Ya tapi tetap ada yang dilanggar. Nah, Paulus ingin mengatakan di dalam pasal yang ke-6 ini atas apa yang terjadi di pasal sebelumnya. Di mana orang-orang melihat anugerah itu sebagai satu kesempatan untuk melakukan kesalahan. Ya. Satu kesempatan, seperti anak-anak tahu ya, ketika dikasih kesempatan ambil permen. Misalnya ada gudang permen gitu, tempat yang besar. Buat anak-anak, itu adalah kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengambil, betul? Tapi kalau orang diabetes, akan dia berlomba ngambil permen? Orang yang udah punya sakitnya tentang gula, mau lomba sama anak-anak ngambil permen banyak-banyakan? Dia lihat permennya udah geli, aduh takut. Betul ya? Jadi kondisi kita itu harus menjadi dewasa. Untuk melihat anugerah. Karena kalau kita tidak dewasa dalam melihat anugerah, orang akan melihat bahwa melakukan pengampunan yang Tuhan berikan, itu adalah sebagai alat lisensi, izin untuk kita melakukan dosa. Padahal enggak seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang belum dewasa, melihat anugerah seperti kotak permen yang penuh. Mereka akan berlomba-lomba mengambil. Kalau kita tidak dewasa di dalam kebenaran, kita tidak lagi berlomba-lomba kepada kebenaran untuk taat, tapi berlomba-lomba sebanyak mungkin melakukan dosa. Ya, itulah cirinya orang yang dewasa dengan orang yang tidak dewasa. Orang yang dewasa belajar mengontrol dirinya untuk tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena dia tahu dosa bukanlah satu hal yang disenangi oleh Allah. Walaupun memang anugerah diberikan untuk membebaskan kita dari dosa, tapi tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bisa melakukan dosa. Ada di sini yang tidak bisa melakukan dosa? Ada yang tidak bisa? Saya rasa semua bisa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita dewasa di dalam Kristus. Sehingga kita tidak memilih untuk melakukan. Karena kita tahu bahwa dosa itu membuat Tuhan merasa sedih. Gitu. Nah, Roma 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa gini, Paulus ingin bilang gini, dengan demikian kita telah dikuburkan. Makanya dia pakai kata dikuburkan, itu supaya memberi satu pemandangan bahwa
tahu kan arti orang yang dikuburkan itu seperti apa? Orang yang dikuburkan itu berarti orang yang pernah lihat orang hidup dikubur? Pernah sulap ya? Sulap, betul, sulap. Saya dulu pernah lihat juga, Pak. Waktu kecil kita lihat orang dikubur hidup-hidup terus tiba-tiba muncul. Ini saingannya Yesus ini. Gitu ya. Yesus Tuhan enggak ya gitu. Ini ada orang mati dikubur bisa bangkit gitu ya. Tapi itu ilusi. Paulus ingin mengatakan bahwa kenapa kita telah dikuburkan ya. Itu karena kita sudah dimatikan dari kehidupan kita. Kita belajar mematikan kedagingan kita. Untuk apa? Sama seperti Yesus yang mati dan bangkit, kita juga mati terhadap dosa-dosa dan bangkit kepada kehidupan untuk melakukan kebenaran, menjadi hidup yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mati dan bangkit bersama Yesus? Mengapa akhirnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penting loh kita ini mati bersama dengan Kristus? Makanya setiap kita yang beraliran Pentekostal dan karismatik meneladani firman, melakukan yang namanya baptisan. Baptisan itu lambang bahwa kita itu mati dan bangkit bersama Kristus, meninggalkan dosa-dosa yang lama, meninggalkan sesuatu yang lama, meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan. Baptisan adalah lambang di mana kita mau meneladani Kristus, kita mau hidup seperti Kristus yang menyadari bahwa hidup kita yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Untuk apa? Untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, jadi tidak berhenti sampai di mati, tapi kita juga harus bangkit. Makanya kenapa kekristenan, iman itu adalah pengalaman yang aktif. Bukan seperti orang yang ya udah aku udah tahu bahwa aku sudah mati buat dosa-dosaku, aku hidup baru. Oke. Aku gak akan melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan itu bukan berarti tanda orang yang tidak hidup bukan berarti itu tanda orang yang sudah hidup baru. Tapi tanda orang hidup baru tidak hanya tidak melakukan kejahatan, tapi aktif melakukan hal-hal yang benar. Bukan berarti tidak melakukan kejahatan itu adalah satu hal yang baik. Ya emang baik tidak melakukan kejahatan, tapi tidak sampai di sana. Pertobatan yang aktif adalah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya berhenti di zona tidak melakukan kesalahan. Makanya kenapa orang percaya itu diminta untuk aktif dalam iman. Aktif dalam tindakan kebenaran. Aktif dalam setiap aspek kehidupannya. Orang yang mengaktifkan imannya, dia adalah orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Orang yang aktif imannya akan berani melayani Tuhan. Contohnya adalah kembali kepada murid-murid dalam kisah kematian dan kebangkitan. Murid-murid yang dulu itu berbeda ketika melihat kebangkitan Yesus, ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, tidak sama seperti murid-murid yang kehidupannya yang lalu, betul ya? Tapi mengalami satu perubahan transformasi. Yang saya katakan di minggu lalu juga adalah tentang bagaimana murid-murid yang dulunya takut menjadi berani. Yang dulunya tidak mau menjadi mau. Yang dulunya tidak bisa dalam arti berdiri untuk memberitakan Injil, takut sebagai martir. Tapi hari di mana mereka melihat Yesus bangkit dan hari di mana mereka dicurahi Roh Kudus, mereka berubah menjadi pribadi dengan iman yang aktif. Sebetulnya bisa aja mereka percaya sebatas percaya. Oh ya udah aku percaya Yesus bangkit. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya percaya bahwa dia bangkit. Tapi beritakan kebangkitanku bahwa aku ini hidup ya dan memberikan hidup yang kekal. Bayangkan kalau murid-murid hanya melihat Yesus dan imannya tidak menjadi aktif. Maka Yesus berita Injil tidak akan tersebar. Orang-orang tidak akan mengenal yang namanya Kristus. Kematian dan kebangkitan tidak akan pernah tersampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Tapi tindakan iman yang aktif membuat murid-murid berani memberitakan siapa Yesus. Nah Bapak Ibu, pesannya adalah begini. Ketika kita menjadi orang percaya, jangan cuma berhenti untuk tidak berbuat jahat. Tapi aktiflah untuk berbuat kebenaran ya. Mengasihi musuh itu kebenaran bukan? Mengasihi musuh ya. Kebenaran itu yang harus kita lakukan. Ya. Makanya Yesus memberikan satu kebenaran-kebenaran di dalam selama pelayanannya. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita ya.
untuk kita memahami. Nah, tadi yang seperti yang saya katakan, Paulus menggunakan kata mati dan bangkit. Apa definisi, apa maksud kata mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut KBBI, yang artinya mati itu artinya hilangnya nyawa, nafas, kehidupan, atau tidak hidup lagi, atau berhenti fungsi secara biologis. Bapak Ibu pernah datang ke ibadah duka? Pernah ya? Dan Bapak Ibu pastikan bahwa almarhum tertidur dan terbujur dengan kaku, betul ya? Enggak pernah ada yang lihat ke ibadah duka, entah lagi ke toilet ya. Enggak ya? Atau lagi goyang-goyang kaki, lagi minum kopi, atau lagi WA-an. Enggak ada ya. Pasti dia akan terbaring, berhenti melakukan apapun. Bahkan nafas pun enggak bisa. Ya. Karena apa? Karena mati. Nah, Paulus menggunakan kata mati untuk mengertikan bahwa kalau kamu sudah mati di dalam Kristus seperti orang yang mati secara biologis. Harusnya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mati tapi bisa jalan, namanya apa? Zombie, ya. Namanya zombie. Jangan-jangan setan ini gitu ya. Udah mati kok jalan. Nah, jadi kita melihat bahwa Paulus mengingatkan harusnya kita tidak lagi menjadi mayat yang hidup kalau kita udah percaya sama Yesus. Mayat hidup itu artinya apa? Sudah mati dalam dosa tapi masih berusaha pengen melakukan dosa. Itulah mayat hidup itu. Ya. Coba cium dulu kiri kanan, wangi atau bau ini? Jangan-jangan bau-bau ini bau-bau mayat hidup. Wangi ya, berarti masih hidup kalau wangi. Ya. Jadi Paulus mengingatkan bahwa ingat kalau kita sudah mati dan bangkit, mati juga upaya kita untuk melakukan yang namanya hal-hal keinginan di dalam dosa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Justru kesadaran kita bisa melakukan dosa tapi tidak melakukan, itu adalah tanda kedewasaan kita untuk aktif di dalam kebangkitan dan kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, definisi bangkit adalah, menurut KBBI, bangkit adalah kata kerja yang berarti bangun, aktif dari tidur atau duduk lalu berdiri, hidup kembali, timbul atau terbit. Itu artinya bangkit. Nah, Paulus ingin menjelaskan bahwa kita tidak hanya mati tapi kita harus bangkit. Yesus pun ketika dia mati bangkit, dia nggak melulu bangkit dan berdiam diri. Kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dia masih mengerjakan tugas pelayanan yang luar biasa. Dia masih memberitakan kebenaran kepada murid-murid, menjumpai murid-murid. Ya. Dan yang terakhir adalah mencurahkan Roh Kudus untuk murid-murid. Di situ kita mendapat keteladanan Kristus bahwa bangkit itu berarti melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Tapi pusat kebaikannya bukan kepada diri kita, tapi kepada Kristus yang sudah bangkit buat kita. Kebaikan yang kita lakukan tidak lagi bersandar kepada diri kita, karena diri kita tabiatnya sulit untuk berbuat baik. Ya, sangat sulit. Kemarin saya menghadiri seminar Bapak Ibu ya. Ada seorang pengusaha. Dia bilang gini, saya ini sering dibohongin sama pendeta katanya. Sering dibohongin sama pendeta. Itu sampai saya dalam hati, ini pendeta-pendeta ini kayak mana ya? Ada pengusaha baik, jadi ada pengusaha itu setiap ada pendeta gitu ya, gembala WA, Pak saya sakit perlu dana. Itu langsung ditransfer. Baik, karena memang dia hatinya untuk melayani gitu ya. Tapi di satu sisi akhirnya dia disadarkan bahwa banyak sekali orang yang memanfaatkan kebaikannya. Gitu ya, memanfaatkan kebaikannya. Akhirnya apa? Dia dikasih kebijaksanaan untuk setiap ada yang sakit dia harus telepon dulu pastiin video call. Bener enggak ini? Jadi dia bilang enggak cuma 1-2 ya. Sebelum saya dikasih kebijaksanaan sama Tuhan. Bahkan sampai ratusan itu pendeta-pendeta bohongi saya. Bayangkan pendeta kerjanya bohong gitu ya. Cukup miris gitu ya. Membohongi hanya untuk dapat sesuatu. Ya. Dari pengalaman itulah, ya, saya mendapat sesuatu bahwa bangkit itu enggak cuman tidak melakukan kejahatan, tapi aktif di dalam melakukan kebenaran. Karena apa? Banyak loh orang-orang yang kita pikir berrohani, tapi ternyata dia melakukan hal yang tidak semestinya yang dia lakukan. Kenapa? Karena tidak bangkit bersama-sama dengan Kristus. Karena dia memutuskan untuk mati saja.
tapi dia tidak benar-benar bangkit di dalam Kristus. Nah, kata bangkit ini mengingat, mereminder kita setiap hari Bapak Ibu, bahwa apa? Bahwa kebenaran itu harus menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan lagi tidak hanya melakukan kejahatan, tapi melakukan hal yang baik gitu ya. Tapi hal yang baik ini harus disertai dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan ya. Karena apa? Karena jangan sampai kebaikan kita sama halnya seperti Bapak tadi, dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya berbuat baik itu perlu kebijaksanaan memang sekarang. Ya. Bukan berarti saya bilang jangan berbuat baiklah tapi dengan bijaksana. Ya. Karena banyak orang hari ini fenomena untuk meminta-minta itu tinggi Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang, karena apa? Karena dianggap gampang, minta dapat gitu ya. Nah, jadi mari berbuat baiklah dengan kebijaksanaan itu. Jadi perbuatan baik yang kita kerjakan itu adalah perbuatan baik yang tujuannya satu, menyenangkan hati itu Tuhan. Walaupun ada orang yang mungkin bilang gini, ya kalau berbuat baik aja, nggak usah pikirkan. Ya kalau kita harus memberkati orang lain yang berhak dapat bantuan kita kan harusnya lebih baik ya daripada membantu orang yang sebenarnya nggak layak untuk dibantu gitu ya. Apalagi seorang hamba Tuhan yang membohongi itu kan nggak layak dibantu tuh kalau yang kayak gitu-gitu ya. Jadi mari kita melihat bahwa teruslah berbuat baik dengan kebijaksanaan. Ya. Bijaksana itu bukan berarti pelit, bukan. Bijaksana itu berarti mengerti tujuan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi mari kita terus aktif di dalam iman, berbuat baik, melakukan kebenaran, taat kepada Tuhan, hidup dalam kehendaknya. Itu adalah bukti bahwa kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu mau mati aja atau bangkit? Mau bangkit ya. Kita mau bangkit bersama-sama. Nah, definisi rohani yang bisa kita pelajari dari mati dan bangkit, kita akan baca sama-sama dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga. Coba Dimas tolong bacain Roma 3:23. Ya. Ya, di sana mengatakan apa? Bahwa semua orang telah berbuat dosa. Telah itu berarti sudah ya. Telah itu berarti sudah. Jadi setiap orang itu sudah melakukan yang namanya dosa. Ya. Maka dosa itu membuat kita kehilangan yang namanya kemuliaan. Orang yang kehilangan kemuliaan Allah, hidupnya gak akan bisa menyenangkan hati Allah. Tapi orang yang memiliki kemuliaan Allah, hidupnya akan menyenangkan hati Allah. Kita diminta untuk mati dari dosa dan masa lalu yang membawa kita jauh dan terpisah dari hadirat Allah. Kita harus paham bahwa dosa itu adalah memang hal yang paling membuat kita memiliki jarak, keterputusan antara kita dengan sumber kehidupan kita yaitu Allah. Dosa membuat kita terputus, dosa membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tetapi kemuliaan Allah yang dikembalikan kepada kita atas penebusan Yesus di kayu salib membawa kita kembali menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Yang lagi pacaran, yang berkeluarga, lebih senang terhubung sama pasangannya atau terpisah? Wah, langsung lihat belakang ya. Senang ya terhubung ya. Walaupun LDR tapi sekarang masih bisa terhubung dengan chat, WA ya. Walaupun suaminya mungkin kerja jauh, senang sekali terhubung. Kenapa? Karena dalam hubungan inilah terciptanya sesuatu hal yang membuat kita senang dan bahagia. Dan yakin dan percayalah bahwa keterhubungan kita dengan Allah pun harusnya mengakibatkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan selanjutnya adalah kita mau bangkit. Kita dibangkitkan supaya kita mengerjakan apa yang Kristus inginkan. Bukan apa yang diri kita inginkan. Kita baca di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi perbuatan baik, sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah respon ucapan syukur bahwa kehidupan kita sudah ditebus dan dipastikan bahwa kita menikmati yang namanya kekekalan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan tujuannya mendapat upah, tapi hasil pekerjaan Allah yang sudah Dia kerjakan di dalam Yesus membuat kita, mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu apa yang Dia inginkan. Kita itu seperti budak yang ditebus. Ya. Kalau kita bicara perjanjian lama, kita itu seperti budak yang ditebus. Budak yang ditebus itu nggak boleh hidup semau-mau dia. Dia harus hidup seperti apa yang tuannya inginkan. Ya. Maka dari itu penebusan tadi membuat kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ya. Tapi hidup kita adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus. Saya akan tutup dengan 2 poin. Maka apa dampak kematian dan kebangkitan yang Yesus berikan bagi setiap orang percaya? Yang pertama adalah memberikan harapan dalam setiap kehidupan kita. Saya sering sekali katakan memberikan harapan. Kenapa? Kemarin viral, Bapak Ibu tahu ada jembatan yang sama di mana belum sebulan ada 2 orang melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Saya berpikir bahwa dunia memang sedang kehilangan harapan. Ya. Buktinya apa? Banyak mungkin hari-hari ini orang yang tidak memilih gereja, itu adalah orang yang kehilangan harapan sebetulnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa gini, kalau aku nggak kerja di hari Minggu, kalau aku nggak kerja sehari aja nggak kerja, maka aku nggak punya uang. Kalau aku nggak punya uang, besok nanti hidup pakai apa? Seperti itu pikiran orang yang tidak punya pengharapan, betul ya? Tapi orang yang punya pengharapan iman di dalam Kristus, dia nggak pusing sama kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dunia sedang kehilangan harapan, mengupayakan dirinya supaya punya pegangan di dunia ini. Ya. Orang yang hidup hari-hari ini berusaha membuat dirinya aman. Nanti kalau ada ini, ada itu, saya punya pegangan nih. Bukan berarti saya tidak mengizinkan Bapak Ibu punya hikmat kebijaksanaan untuk mengelola uang, bukan. Tapi jangan jadikan apa yang ada di dunia ini pegangan yang seakan-akan kita pikir bisa menyelamatkan kita. Ya. Punya uang boleh, tapi jangan jadikan uang kita sebagai pegangan yang berpikir bahwa oh aman, ada isu nih ntar begini ya saya aman lah punya. Tidak seperti itu. Tapi tetap meletakkan Allah, meletakkan Kristus sebagai dasar dari segala-galanya. Ya. Dan kalau kemarin saya ikut seminar sama pembicara, saya sharing sama Kak Glenn, saya bilang ini orang kayaknya kebangetan, kaya banget. Ya. Tapi ketika dia berdiri sebagai hamba Tuhan, apa yang dia ceritakan itu sesuatu yang saya nggak pusing sama itu. Bahkan semua harta kekayaannya tidak atas nama dia. Atas nama pasangannya, istri. Karena dia menyadari anugerah Tuhan. Terus saya berpikir begini. Kalau hamba Tuhan yang ngomong, mungkin jemaat akan mikir gini. Iyalah hamba Tuhan nggak punya duit. Duitnya berapa sih paling di ATM? Bener nggak? Tapi bayangkan seorang pengusaha yang begitu kaya. Ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Itu membuat saya, wah bener. Memang duit itu harta dunia, nggak bisa jadi jaminan buat itu. Ya. Kalau hamba Tuhan ngomong yang nggak punya duit kan, ya iya dia nggak pernah pegang duit banyak, paling banyak berapa sih? Gitu. Paling banyak berapa? Susah untuk dipercaya oleh orang. Tapi ketika seorang pengusaha yang benar-benar kaya, dia ngomong kayak gitu, itu berarti bukti meyakinkan bahwa memang nggak ada yang bisa diharapkan dari dunia ini. Dia benar-benar meletakkan harapannya. Dan begitupun kita hari ini. Kita mau benar-benar meletakkan harapan kita kepada Tuhan, amin. Karena ketika kita letakkan harapan kita kepada Tuhan, kita mungkin tidak mendapat jawaban yang baik. Kita tidak mendapat jawaban yang enak. Tapi kita tahu
berproses dengan Tuhan itu adalah hal yang paling menyenangkan. Amin. Kita jangan pernah berpikir, oh kalau ada harapan di dalam Tuhan hidup saya nggak susah. Enggak. Justru dari kesusahan itu di dalam pengharapan kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Mungkin dia tidak menolong kita hari ini. Tapi kita tahu dia adalah Allah kita satu-satunya. Saya selalu terkesan dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan statement imannya. Apa yang dia bilang? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah Allah yang lain. Satu deklarasi iman yang bangkit dari proses. Ya. Bukan dari kenyamanan, dari proses iman. Kenapa? Karena di hari-hari yang lalu dia melihat Tuhan menolong hidupnya. Maka dapur api bukanlah ancaman. Akhir zaman, ya, tidak punya uang itu bukan ancaman. Ya. Justru disitulah tahta di mana Allah ingin menunjukkan untuk memberikan harapan dalam hidup kita. Ya. Dapur api bukan ancaman. Akhir zaman bukan ancaman. Kesusahan kita bukan ancaman. Justru di sanalah Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Maka setiap kita yang mengalami pergumulan, terus ingat kembali Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia cuma pengen kasih harapan sama kita. Maka jangan pernah kalah sama kehidupan. Jangan pernah ragu sama kehidupan. Sebab kita punya Allah yang hidup. Amin. Yang kedua adalah memberikan cara pandang yang baru. Banyak orang sudah mati percaya tapi belum memiliki cara pandang ilahi. Ya. 2 Korintus 5 ayat 16-17 mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang datang? Adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak pernah bisa diupayakan. Sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai. Sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Yesus berikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya saya dan saudara hidup di dalam kekekalan. Di dalam sorga yang mulia. Untuk apa? Untuk menyembah Allah yang hidup itu. Amin. Jadi jangan pernah takut sama kehidupan ini. Sebab Yesus yang mati dan bangkit itu tidak hanya untuk murid-murid. Tidak hanya untuk orang-orang dulu. Tapi apa yang Yesus kerjakan itu kekal. Sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat kita sebagai orang percaya sulit melakukan pekerjaan baik. Apa yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita supaya Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat itu terus menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita untuk kita hidupi sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan tanganku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa bimbingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
harapan jalan hidup. Ayo katakan dengan iman, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Kami gak akan pernah mampu sendiri Tuhan. Sendiri Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku. Engkau terus pegang tangan kami Tuhan. Allah harapan jalan. Mari katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Engkau penolong yang setia Tuhan, Engkau penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tolong kami untuk hidup di dalam kebangkitan, untuk kami hidup dalam kebenaran. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah. Mari katakan dengan iman, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau harapan dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya apa yang Tuhan kerjakan adalah satu, supaya kami punya pengharapan kekal di dalam Engkau. Dan kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau tebus dan Engkau pilih. Untuk kami menikmati kebaikan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka biarkan, izinkan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Kami terus belajar melupakan apa yang di belakang kami. Melupakan apa yang menjadi masa lalu kami. Untuk kami berlari mengejar sesuatu yang baru. Yaitu kebenaran-Mu untuk kami hidupi. Terima kasih Bapak yang baik. Ini hamba-Mu, ini umat-umat-Mu, kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Biar itu tinggal dalam hati kami, supaya firman itu berakar dan bertumbuh. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita taruh terus pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Allah itu baik. Bagiku dituturkan
Yesus memberkati setiap apa yang kita buat. Biarlah yang kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah boleh beribadah bersama-sama malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kemurahan-Mu lebih hidup. Untuk doa penutup nanti dan doa berkat kami serahkan kepada hambanya Ibu Deborah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Lebih dari benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa setiap lidah kami, kehidupan kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Tanda kami bersyukur, tanda kami ya Tuhan mengagumi bahwa perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, bukan hanya sebagai suatu rutinitas setiap minggu kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Tetapi benar-benar kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan, Engkau terus menolong setiap kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Agar kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami, agar kami mampu mengerjakan setiap kebenaran-Mu, agar kami mampu untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah hadir. Kami berdoa buat setiap kerinduan, pergumulan mereka, baik itu yang bergumul dalam pekerjaan, dalam ya Tuhan, rencana-rencana mereka ke depannya, dalam ya Tuhan keluarga mereka, anak-anak orang tua mereka, kiranya Tuhan yang menolong, bukakan jalan apapun menjadi kerinduan setiap umat-umat Tuhan yang ada. Kami yakin dan percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang Tuhan sudah teguhkan, bahkan yang dalam pergumulan Tuhan sudah memberikan jawaban-jawaban doa yang terbaik untuk kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang ada. Bahkan kami percaya ya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemulihan dan pemulihan terus terjadi bagi setiap umat-umat Tuhan yang sakit. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ini, apapun aktivitas kami, dimanapun kami melangkah ya Tuhan, bekerja, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang bekerja diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kami menyerahkan juga ya Tuhan, keluarga besar kami dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga menjadi bagian kehidupan mereka. Bahkan kami mendoakan juga ya Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami, yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus sertai perjalanan mereka, agar ya Tuhan boleh tiba dengan selamat mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan ya Tuhan, bahkan nantinya akan kembali, semuanya adalah dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan. Biar kiranya Engkau menilik dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani.
Kami yakin percaya mereka terus tinggal dalam pengurapan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai hantar kami ya Tuhan, agar boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan di sepanjang malam ini kami akan beristirahat. Kami yakin dan percaya ada pagar perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Rumah tempat tinggal kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan sebentar kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita tetap didapatinya setia sampai akhir kehidupan kita. Bahkan kita akan menerima setiap berkat yang dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Biarlah kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kita akan tetap terus naik dan bukan turun. Dan kita akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Terima setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.